Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kerjasama antara negara maju dan negara berkembang untuk pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Aspirasi ini rencananya akan digaungkan melalui forum G20 di bawah kepemimpinan Indonesia. Presidensi Indonesia juga akan digunakan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan negara-negara berkembang dan menggalang komitmen negara maju membantu negara berkembang, negara kaya membantu negara miskin. Itulah cuplikan pidato Presiden Joko Widodo pada pembukaan KTT G20 Desember tahun lalu. Sebagai negara emerging economy dan kini sebagai ketua G20, Indonesia diharapkan mampu menjembatani kepentingan negara berkembang dengan negara maju di kancah politik dunia. Dari berbagai terjadinya krisis ekonomi tahun 97-98 sampai 2008 itu membuktikan bahwa tidak semua kebijakan ekonomi World Bank maupun IMF itu bisa menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu perlu organisasi regional lain seperti G20 yang anggotanya merupakan representasi negara maju dan negara berkembang yang dipilih secara selektif. Salah satunya adalah Indonesia, Brasil, Saudi Arabia, dan Turki yang bisa menjembatani kepentingan-kepentingan ekonomi yang tidak bisa masuk maupun tidak bisa diselesaikan melalui forum World Bank maupun IMF. Itu sebabnya kepentingan negara berkembang itu menjadi penting di sini. Indonesia adalah satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang menjadi anggota G20 dan satu dari 8 negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang dalam kelompok ini. Secara kolektif, negara anggota G20 mewakili 60% penduduk dunia, merepresentasikan 80% PDB global, serta mengendalikan 75% perdagangan dunia. Namun angka ini diperkirakan akan bergeser seiring pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Menurut hasil penelitian Organisasi untuk Kerjasama dan Pertumbuhan Ekonomi (OECD), negara berkembang akan menyumbang 60% PDB dunia pada tahun 2030. Adapun demikian, hingga saat ini masih banyak negara berkembang yang kewalahan dalam penanganan dampak pandemi COVID-19. Di benua Afrika misalnya, kurang dari 10% masyarakat di sana yang telah divaksinasi. Sulit untuk kita sebagai anggota G20 dan Indonesia sebagai negara yang selalu memperjuangkan kepentingan negara berkembang untuk tidak mengajak negara-negara berkembang ikut dalam diskusi. Jadi kita tidak menentukan nasib mereka tanpa mereka juga ikut dalam proses ini semuanya. Message yang ingin kita sampaikan adalah apa yang didapat dari presidensi Indonesia ini harus juga dapat memberikan manfaat pada the common people. Jadi rakyat seluruh dunia itu dapat memberikan manfaatnya. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, narasi-narasi saja, tapi something konkret. Dan ini tentunya memerlukan kerja keras untuk menegosiasikannya. Untuk mencapai hasil yang konkret, pemerintah Indonesia telah melakukan lobby politik sejak menjadi anggota Troika tahun lalu. Namun, lobby politik ini dinilai oleh sejumlah ahli hubungan internasional akan lebih efektif dan terasa hasilnya jika kementerian dan lembaga terkait bisa solid dalam koordinasi antar lembaga. Forum di domestik ini kan cara kita untuk kalau kita bicara negosiasi, memberi sinyal ya kepada mitra negosiasi kita, terutama di negara-negara bahwa kita siap untuk menyediakan yang namanya winning set, yang namanya common grounds. Commonalities inilah yang perlu kita cari. Tetapi commonalities akan susah kalau secara domestik kita belum punya platform yang sama. Domestik nanti menyangkut banyak kalangan, banyak pemangku kepentingan. Sejumlah ahli turut menilai forum G20 dapat menjadi panggung bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di kawasan Asia Pasifik dengan menggeser agenda global ke arah kepentingan negara-negara berkembang. Dan saat ini, fokus negara berkembang ada pada pemulihan ekonomi. Mumtazah Chotaningrat, Windriyanti Hawadis, Jakarta.